Az-Zahrawi, Bapak Bedah Modern. Nama lengkap Az-Zahrawi adalah Abul Qasim Khalaf bin Al-Abbas Az-Zahrawi. Ia lahir pada tahun 936 Masehi di kota Zahra, sebuah kota yang terletak di sekitar Cordoba, Spanyol. Orang-orang barat memanggilnya dengan nama Abul Qasis. Az-Zahrawi adalah dokter kerajaan pada masa Khalifah Al-Hakam II dari kekhalifahan Umayyah. Ia mulai dikenal sebagai dokter setelah menulis buku kedokteran berjudul At-Tasrif Liman Ajiza an Ta'lif. Buku karya Az-Zahrawi itu berisi tentang pengalamannya menjadi dokter selama 50 tahun yang tersusun dalam 30 jilid. Buku tersebut dilengkapi ilustrasi alat bedah. Buku Az-Zahrawi dianggap sebagai ikhtisar ensiklopedia kedokteran. Buku itu diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa dan Latin. Sampai 500 tahun kemudian, buku tersebut menjadi referensi wajib bagi mahasiswa kedokteran. Az-Zahrawi memulai karirnya sebagai dokter bedah dan pengajar di beberapa sekolah kedokteran. Ia tidak pernah sembarangan memberikan diagnosis penyakit seseorang. Prinsip-prinsip ilmu pengetahuan Az-Zahrawi dimasukkan ke dalam kurikulum Fakultas Kedokteran. Penemuan Az-Zahrawi pun menjadi acuan hingga saat ini. Az-Zahrawi selalu memberi pelayanan terbaik. Ia tidak menjadi dokter hanya karena keuntungannya sendiri. Az-Zahrawi selalu menyarankan untuk tidak menyerahkan operasi kepada dokter yang bukan ahlinya. Menurut Az-Zahrawi, praktik bedah tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Az-Zahrawi menciptakan sejumlah alat bantu operasi. Pertama, alat untuk mengoperasi bagian dalam telinga. Kedua, alat untuk pemeriksaan bagian dalam saluran kencing. Ketiga, alat untuk membuang sel asing dalam kerongkongan. Az-Zahrawi dikenal sebagai pakar operasi yang piawai menggunakan beragam teknik. Ia bisa menggunakan beragam teknik untuk 50 jenis operasi yang berbeda. Az-Zahrawi menemukan 26 macam alat bedah yang tidak pernah ada sebelumnya. Hebatnya, alat-alat bedah temuan Az-Zahrawi masih digunakan hingga sekarang. Az-Zahrawi merupakan dokter pertama yang menemukan metode mengikat organ tubuh pasien untuk menghindari pendarahan. Ia juga menjadi dokter pertama yang menggunakan alat suntik. Ia berhasil menguraikan secara detail operasi klasik terhadap kanker payudara untuk pertama kalinya. Ia juga merupakan dokter pertama yang berani menggunakan beberapa teknik membuang kista di kelenjar tiroid. Temuan besar Az-Zahrawi lainnya adalah metode penyembuhan tulang geser dan tulang patah. Menurutnya, tulang geser dapat diatasi dengan cara menarik tulang yang bergeser ke posisi semula. Sementara untuk tulang patah, Az-Zahrawi membungkus tulang dengan semacam semen atau gips. Metode tersebut tetap digunakan sampai saat ini. Dr. Az-Zahrawi juga penemu catgut atau benang yang terbuat khusus dari usus hewan. Catgut digunakan untuk menjahit luka operasi bagian dalam. Ia juga pertama kali berhasil dalam mengobati penyakit hemofilia. Hemofilia yaitu penyakit yang darah penderitanya cenderung tidak mau beku sehingga akan terus-menerus mengalir apabila penderita terluka. Az-Zahrawi termasuk salah satu ilmuwan yang masih berpikiran murni pada zamannya. Ia tidak pernah terpengaruh oleh pemikiran barat. Kehebatan dari ilmu Az-Zahrawi sebagai ahli bedah diakui para dokter di Eropa. Az-Zahrawi wafat di Cordoba pada tahun 1013 Masehi setelah malang melintang di dunia kedokteran. Az-Zahrawi wafat tepat 2 tahun setelah tanah kelahirannya dijarah dan dihancurkan. Meski Cordoba bukan lagi kota Islam, namun nama Az-Zahrawi masih diabadikan menjadi nama jalan kehormatan. Jalan Calle Albu Qasis merupakan simbol penghargaan masyarakat Cordoba pada Az-Zahrawi. Pada jalan tersebut ada sebuah rumah dengan nomor 6 yang merupakan tempat tinggal Az-Zahrawi dahulu kala. Kini rumah tersebut menjadi cagar budaya yang dilindungi Badan Kepariwisataan Spanyol. Sekian kisah dari Az-Zahrawi, semoga dapat menginspirasi anak-anak kita agar tumbuh menjadi dokter dan ilmuwan yang hebat. Assalamualaikum.